Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh dipersatukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Marilah kita sekalian bersama berdiam diri di hadapannya, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Baik di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang tahun 2023 ini. Kami boleh terus merasakan cinta, kasih, karunia, dan anugerah Tuhan bagi kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dari hari ke hari. Dan Engkau setia bagi kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Bahkan termasuk pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Di penghujung tahun 2023 sekali lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, menikmati Engkau, memuji menyembah Engkau di dalam peribadahan kami. Tolong kami, layakan setiap kami supaya sungguh peribadahan kami menjadi kesenangan dan perkenanan hati Tuhan. Namun sebelum kami jauh beribadah kepadamu, kami mengingat ya Tuhan, di sepanjang minggu-minggu yang sudah berlalu, kami begitu banyak mungkin dari perkataan kami, mungkin dari rencana-rencana kami, dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, apa yang kami lakukan, perbuatan kami kepada sesama kami, banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, banyak hal yang melukai hati Tuhan, bahkan kami mungkin sering tidak taat akan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Engkau mengampuni setiap kami ya Bapa, berkenan bagi setiap kami sehingga pengampunan-Mu melayakan setiap kami pada pagi hari ini untuk boleh sungguh-sungguh datang beribadah, menikmati Engkau dari awal hingga akhir di ibadah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan beracara bagi kami, nama-Mu dipuji ditinggikan dalam setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah tiba di hari terakhir dari tahun 2023 ini. Banyak hal yang telah kita alami di sepanjang tahun 2023 ini. Pencapaian-pencapaian positif, mungkin kemajuan, keberhasilan, bahkan sukacita. Tapi mungkin juga kita menghadapi kemunduran, kegagalan, bahkan duka cita. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa kita tidak akan bisa melalui semua hal ini tanpa kekuatan dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia dan kita naikkan syukur kita kepada Allah kita atas perbuatannya yang ajaib. Ku
Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam suasana Natal. Kita patut bersuka cita karena ada satu pribadi yang datang berkarya untuk kita semua. Datang, lahir, dan menebus dosa-dosa kita sekalian. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan mari kita sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru
Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Nesin. Menyosong tahun yang baru, banyak kekhawatiran sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Mungkin berkaitan dengan perekonomian kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, bahkan kesehatan, studi, bahkan keluarga, terlebih lagi mungkin keamanan, di mana tahun depan kita akan memasuki pemilu dan juga ada pergantian kepemimpinan di negara kita. Tapi biarlah seperti domba yang percaya kepada gembalanya, mengikuti kemana sang gembala memimpin domba-dombanya. Kiranya kita juga percaya akan tuntunan sang gembala kita dalam menempuh tahun yang baru. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gardamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ia membimbingku, ia membimbingku ke air yang tenang.
Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, seperti pujian kami, biarlah sungguh ini menjadi deklarasi iman kami, pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Bahwa sungguh Engkau adalah gembala agung kami, gembala sejati dalam hidup kami, yang memimpin langkah demi langkah setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga, berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau dipimpin, yang mau diatur, yang mau ditaburi oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tuhan, sungguh Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan terbatas. Biarlah sungguh Engkau memperlengkapi dengan kekuatan, hikmat, bijaksana. Supaya boleh berbicara dan berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Untuk kami boleh sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan. Mungkin sebelum kita melanjutkan boleh kasih salam kepada kanan kiri. Kita sudah mau menyongsong tahun yang baru ya. Dengan sukacita berikan salam kepada kanan kiri. Boleh belakang juga ya, boleh belakang depan. Tidak terbatas ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberikan tema, yang saya berikan tema, penyertaan Sang Gembala Agung. Kita membuka di dalam Alkitab kita dengan pujian yang baru saja kita pujikan ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh membaca bersama-sama dengan saya. Saya tidak menyediakan di PPT, jadi Bapak Ibu Saudara harus membuka di Alkitab masing-masing ya. Sudah dapat semua? Amin. Kita akan membaca di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan. Dan terlebih kita yang akan menghidupkannya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perjalananmu di sepanjang tahun ini? Apakah ada yang di sepanjang tahun ini prosesnya berjalan bersama dengan Tuhan merasa semua baik-baik saja? Boleh angkat tangan? Atau mungkin sebaliknya kita ada yang mengalami bahwa sepanjang tahun ini rasanya semua tidak enak. Tidak ada yang baik-baik saja. Ada yang seperti demikian? Semua tidak ada yang baik. Semua rasanya buruk terus Tuhan, buruk terus. Ada yang seperti itu? Saya pikir Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita di sepanjang tahun ini pasti ada suka dan dukanya. Tidak melulu bahwa kita terus berduka, tidak melulu bahwa kita terus kekurangan, tidak melulu bahwa kita terus mengalami permasalahan demi permasalahan. Tetapi pasti juga di hari-hari kita ikut Tuhan, iring Tuhan sepanjang tahun ini, pasti ada sukacita. Pasti ada berkat penyertaan Tuhan, entah itu dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam relasi antara suami istri, antara anak, di dalam komunitas. Kita pasti sudah mengalami itu. Jangan kita menutup mata bahwa enggak, saya tidak mengalami apapun sepanjang tahun ini. Kita berdosa ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus mengakui bahwa kalau bahkan kita ada pada pagi hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu adalah berkat pertolongan Tuhan.
Mungkin ada sama dengan kita pagi hari ini rindu mau datang beribadah. Tetapi karena tidak kuat fisik, tidak bisa datang ke gereja. Tetapi sebuah kemurahan Tuhan, ini juga pertolongan Tuhan, kita boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa tahun ini pasti kita mengalami suka dan duka. Pasti ada plus minusnya. Mungkin kita mengawali tahun ini, ada yang mengawalinya dengan penuh takut dan gentar. Mungkin ada yang mengawalinya dengan penuh kekhawatiran. Di awal tahun kita sudah diberikan informasi yang tidak mengenakan. Kita akan masuk di dalam transisi dari pandemi ke endemi. Kita juga di tahun ini mungkin banyak yang mengalami PHK di pekerjaan. Banyak ya yang di-cut. Saya tahu satu kisah dari jemaat kita, ada satu keluarga yang sepertinya sampai hari ini masih belum mendapat pekerjaan. Dan itu akibat pandemi yang kemarin yang kita alami. Tentu hal ini juga tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini membuat juga perekonomian menurun. Resesi, informasi-informasi itu membuat kita stres, membuat kita khawatir bagaimana dengan hari esok, bagaimana dengan kebutuhan hari esok, kebutuhan anak, kebutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sakit penyakit mungkin kita alami di sepanjang tahun ini. Kita ngerasa bahwa sudah mau masuk tahun awal tahun 2023. Saya berdoa, saya berharap tahun ini akan diberkati Tuhan. Sakit disembuhkan, segala perkara dijawab oleh Tuhan. Tapi sampai di ujung tahun ini, tanggal 31, mungkin ada di antara kita yang belum sembuh dengan penyakitnya. Belum selesai dengan segala persoalan dan perkara yang dihadapi. Belum selesai dengan semua pergumulan dan problem yang ada. Bencana alam terjadi di negara kita. Dan begitu banyak hal lain yang boleh terjadi di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu Saudara, maka tidak sedikit orang yang mengalami ketakutan, kegentaran di dalam menjalani hari demi hari. Dan saya percaya mungkin juga itu di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak masa-masa yang sulit, pergumulan yang berat. Dan demikian yang dialami oleh Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Bahwa sebagai orang yang dikatakan dekat dengan Tuhan. Sebagai orang yang dikatakan ia mengenal Tuhan dengan benar. Ia memiliki relasi dengan Tuhan dengan benar. Tetapi tidak menjamin bahwa hidupnya baik-baik saja. Kita mengingat bahwa Raja Daud sebelum ia diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Dia awalnya adalah seorang anak laki-laki dari yang namanya Isai. Ia adalah seorang anak bungsu yang tidak diperhitungkan kehadirannya di dalam sebuah upacara pengorbanan ketika bertemu dengan Samuel. Ketika Tuhan mengatakan, ayo Samuel pergi kepada Isai, dari anaknya aku akan memilih raja untuk Israel. Lalu yang datang di sana apakah ada Daud? Tidak. Yang datang di sana adalah kakak-kakaknya Daud. Kakak-kakaknya yang tertua. Lalu Daud kemana? Lagi main gitu? Lagi main bulu tangkis sama teman-temannya? Enggak. Dia lagi ada di padang. Apa yang dia lakukan di padang? Yaitu menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu Saudara, 1 Samuel 16 ayat 11 mengatakan begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dan ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketika Daud dipanggil dan Samuel melihat dia, anak itu wajahnya masih kemerah-merahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa mudanya Daud sudah mengenal apa yang disebut dengan gembala. Karena ia menjadi gembala kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Menjadi seorang gembala tentu tidak mudah. Ia harus membimbing kawanan domba ternakan itu. Ia harus menjaga mereka. Ia harus bertarung ketika ada mangsa, ketika ada bahaya kepada domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian Tuhan memanggil Daud untuk menjadi gembala untuk bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, menggembalakan domba yang tadi tidaklah mudah. Sekarang menggembalakan Israel, menggembalakan manusia, kepala demi kepala, satu persatu, jumlah yang tidak sedikit, pasti tidak mudah. Perkara yang dihadapi tidak semakin sedikit, tidak semakin kecil, tetapi semakin besar dan semakin berat. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini, bagian yang pertama kita baca, diawali oleh Raja Daud bukan tentang ia menggerutu kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia katakan? Tuhan adalah
gembalaku. Poin yang pertama saya ingin kita belajar bahwa Raja Daud mengakui dan bersaksi tentang imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya kebanyakan orang menilai bahwa profesi seorang gembala adalah hal yang remeh. Hal yang tidak terpandang, hal yang tidak diakui. Kebanyakan orang lebih bangga dikatakan bahwa dia adalah sebagai seorang yang bekerja di kantoran. Daripada diakui dikatakan sebagai seorang petani atau sebagai seorang peternak. Di tempat saya orang kalau sudah jadi PNS itu seperti presiden Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya orang itu sudah jadi PNS, nanti dijodohin sama dia. Gak apa-apa hidupmu terjamin dia sudah jadi PNS gitu ya. Gak mau orang disebut petani, gak mau orang disebut peternak. Lebih bangga menjadi orang kerja kantoran. Karena apa? Dianggap menjadi seorang gembala, peternak dan pekerjaan-pekerjaan seperti demikian gitu. Remeh. Mereka tidak diakui, tidak punya posisi di kalangan masyarakat. Mereka yang menggembalakan domba tentu baunya mungkin keringat dan sebagainya kan. Orang-orang menjauh daripada mereka. Bapak Ibu Saudari katakan itu adalah pekerjaan yang kotor, itu adalah pekerjaan yang kecil, remeh dan temeh. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara tidak. Gembala adalah sebuah profesi yang tidak mudah ya. Penuh dengan ancaman bahaya. Tanggung jawabnya besar. Perlu ketekunan, perlu konsistensi, perlu pengorbanan dan lain sebagainya. Ada yang pernah menjadi gembala di sini? Oh sepertinya tidak. Bapak Ibu Saudara pekerja kantoran semua sepertinya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah menjadi gembala tapi bukan kambing domba. Di tempat saya umumnya dan rata-rata orang beternak babi ya. Tapi kita itu harus berjuang Bapak Ibu Saudara mencari makan untuk babi-babi itu. Kita harus menyediakan membawa makanan. Saya pikir pekerjaan Daud lebih berat ya. Karena kalau babi kan dia di kandang. Tapi kalau Daud dia harus memimpin perjalanan domba dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa sumber mengatakan bahwa gembala domba adalah suatu pekerjaan yang mulia di kalangan kaum Yahudi sebenarnya. Sekalipun pekerjaan ini berat, namun para gembala mengerjakan pekerjaan ini. Kawanan domba diperhatikan sedemikian rupa, dijaga sedemikian rupa. Bukan hanya supaya mereka bisa makan kenyang, tetapi bagaimana mereka tetap aman jauh dari segala ancaman yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, gembala bertaruh dan mempertaruhkan hal yang sangat berharga, yaitu dirinya sendiri. Karena kalau ada binatang buas, maka yang maju paling depan adalah gembala. Kalau misalnya gembala mengorbankan dombanya berarti itu adalah gembala palsu ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya gembala yang sungguh-sungguh, gembala yang asli adalah ia akan melindungi dombanya. Ia akan menjaga dombanya dari segala bahaya yang ada. Gembala juga harus mengenali domba-dombanya. Kemudian gembala ketika pulang, ia akan menghitung domba-domba satu persatu. Apakah ada yang hilang, apakah ada yang tersesat, dan lain sebagainya. Jika ada yang tersesat, maka lalu gembala itu juga tidak tinggal diam. Ia akan pergi mencari domba-domba yang tersesat itu. Dan kemudian ketika ada yang sakit, ketika domba-domba itu terluka, ia juga merawat mereka. Bapak Ibu Saudara, Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud sudah mengalami dan sudah punya pemahaman yang benar tentang seorang gembala. Dan ia melihat perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan sebagai perjalanan penggembalaan oleh Raja Agung. Tuhan adalah gembalaku, apakah ucapan ini hanya sekedar suatu kalimat yang sederhana? Bapak Ibu Saudara, menurut saya kalimat ini bukanlah sebuah kalimat sederhana, tetapi merupakan sebuah ungkapan pengenalan secara personal. Daud dekat dengan Allah, Daud tahu tentang Tuhan. Dan ia berulang kali menyaksikan, mengalami, merasakan bagaimana sang gembala itu memimpin perjalanan Raja Daud. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekalipun Raja Daud dia adalah orang yang tersohor, ia adalah orang yang punya segalanya, kekuasaan, politik dan lain sebagainya. Tetapi ia juga mengalami masa-masa yang sulit. Dia juga harus bergumul, melarikan diri, bahkan dikejar-kejar oleh anggota keluarganya sendiri. Dia sering ada di dalam bahaya. Dan di masa-masa itu dia boleh menyaksikan bahwa kalau dia berjuang sendiri dia tidak mampu. Di masa-masa itu dia mengerti bahwa ia digembalakan oleh Raja Agung, oleh Sang Gembala Agung. Sang Gembala itu yang memimpin Daud. Sang Gembala itu yang mengatakan kepada Daud apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus melarikan diri, apakah ia harus menyerang, apakah dia harus bersembunyi dan lain sebagainya.
Bapak Ibu Saudara, tentu sama dengan kita. Daud sudah merasakannya, makanya dia bisa bersaksi. Makanya dia bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia sudah merasakannya. Sama dengan kita bahwa ketika kita sudah merasakan dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan dengan berani mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengampuni. Karena apa? Kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Tapi kalau kita belum mengalaminya Bapak Ibu Saudara, maka kita hanya bersaksi omong kosong. Nggak ada isinya, nggak ada kekuatannya, nggak ada powernya. Karena apa? Kita belum mengalaminya. Kita akan bersaksi sesuatu dengan tanpa takut dan gentar ketika sesuatu itu sudah kita alami. Ketika sesuatu itu sudah sungguh-sungguh kita rasakan. Bapak Ibu Saudara, so mengapa Daud menyebutkan Tuhan sebagai gembala? Apakah ini hanyalah sebuah istilah semata karena di Alkitab sering sekali dipakai istilah domba dan gembala? Jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi karena ia telah mengalami sungguh-sungguh bagaimana penggembalaan yang benar dari Sang Gembala Agung itu. Saudara, mana lebih menarik hati kita dan lebih menyentuh hati kita ketika ada seseorang seseorang ini melakukan kebaikan lalu ia dirinya sendiri bersaksi kepada orang lain bahwa ia sudah melakukan kebaikan. Misalnya Pak Chrysostom melakukan kebaikan kepada Pak Januar. Lalu Pak Chrysostom bercerita kepada jemaat, saya sudah menolong Januar. Saya sudah berbuat baik kepada Januar. Tadi waktu dia di jalan saya bonceng dia. Kalau enggak ada saya dia enggak bakalan ke gereja. Atau yang kedua, Pak Januar karena sudah merasakan kebaikan Pak Chrysostom, dia bercerita kepada jemaat bahwa Pak Chrysostom adalah orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang suka memberi bantuan ringan tangan dan lain sebagainya. Mana lebih menarik hati Bapak Ibu Saudara? A atau B? B ya. Kita lebih tersentuh dengan orang yang menyaksikan kebaikan orang lain daripada misalnya dia kasih satu peniti lalu dia berkata, orang itu pakai peniti yang saya kasih loh ya. Orang itu bisa survive hari ini itu karena saya. Dia bisa masuk kantor itu karena saya. Dia bisa ini itu karena saya. Dia nggak bisa hidup hari ini kalau saya nggak kasih dia beras satu mangkok waktu itu. Itu adalah sifat umum dunia Bapak Ibu Saudara. Karena pada umumnya manusia, tadi saya katakan di KU 1 ya. Manusia itu istilahnya yang sering kami bilang ya, makang puji gitu ya. Suka dipuji, suka menyombongkan diri. Suka memegahkan diri. Tapi Bapak Ibu Saudari dalam bagian ini bukan Tuhan yang mengatakan aku baik kepada Daud, aku telah menggembalakan dia dengan sangat baik. Tidak. Tetapi Raja Daud yang sudah mengalami penggembalaan dari Gembala Agung itu. Ia yang menyaksikan. Ia yang menceritakan. Ia yang mengakui bahwa benar Tuhan adalah gembala yang sejati. Bapak Ibu Saudara, dan itu berbeda dengan dunia, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia pada umumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud menyaksikan bagaimana perbuatan sang gembala yaitu menyatakan kasih besar atas hidupnya. Dan seharusnya ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita yaitu menyaksikan, mengakui bahwa ketika kita boleh sampai di titik ini itu bukan karena kuat hebat kita. Ketika kita bisa sampai di titik ini itu bukan karena kita mampu melakukan segala sesuatu. Kita sudah mendesain hidup kita sedemikian rupa sehingga kita sehat hari ini. Pekerjaan kita lancar, rumah tangga kita baik-baik saja. Anak-anak kita juga baik-baik saja. Enggak Bapak Ibu Saudara. Daud sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena dipimpin oleh Sang Gembala Agung. Dan seharusnya itu juga yang kita sadari. Seharusnya itu juga yang menjadi kesadaran bagi kita bahwa kita mau bersaksi kepada orang lain. Benar, tahun ini aku menjalaninya. Tahun ini semua keberhasilan yang aku capai, bahkan kegagalan yang ada, itu di dalam penyertaan Tuhan. Aku ada pagi hari ini duduk di bangku gereja beribadah karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak menjadi lupa diri. Daud tidak menjadi sombong karena dia seorang raja, lalu kemudian ia menjadi besar kepala gitu ya. Enggak, dia menjadi gembala atas umat Israel, tetapi dia menjadi domba di hadapan Sang Gembala Agung. Dan biarlah kiranya kita juga menjadi seperti demikian. Di dalam setiap pencapaian yang ada, pasti ada pencapaian tahun ini. Kita jangan menjadi lupa diri. Mari menyadari bahwa itu karena Sang Gembala Agung kita. Ia yang menyertai langkah demi langkah. Seberapa jauh
kita bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Seberapa jauh kita bisa bertahan dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita, dengan usaha-usaha kita. Tidak lama Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita boleh bertahan sampai hari ini, itu karena Tuhan. Seberapa banyak anak-anak Tuhan yang di dalam ketakutan di awal-awal tahun, bagaimana ya, bisa nggak ya survive di tahun ini? Buktinya bisa survive tahun ini. Bisa nggak ya sekolah sampai selesai tahun ini? Buktinya bisa sampai selesai tahun ini. Bisa nggak melakukan ini? Bisa. Termasuk gereja kita. Dikatakan sering kita mendengar ya, gereja kita berjalan dengan iman ya. Gereja kita berjalan dengan iman. Segala sesuatu terbatas. Tetapi kok ini bisa ada? Kok ini bisa ada? Kok ini bisa ada? Semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lalu Daud melanjutkan pengakuan imannya bahwa Tuhan adalah gembala. Selanjutnya dikatakan, takkan kekurangan aku. Pertama yang menyinggung tentang kecukupan ya. Di dalam bagian atau versi lain, bahkan di dalam versi aslinya, bagian ini diartikan bukan hanya takkan kekurangan aku, tetapi dikatakan bahwa aku tidak lagi menginginkan apapun lainnya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini bukan hanya berbicara tentang pemenuhan segala sesuatu yang bersifat materi, tetapi lebih kepada rasa cukup atas segala sesuatu yang ada. Apa yang dikerjakan oleh Gembala Agung, Raja Daud cukup. Apa yang diberikan oleh Raja Agung atau Gembala Agung itu, Raja Daud merasa cukup. Sehingga ia tidak ada lagi suatu keinginan akan sesuatu hal yang lain di luar Tuhan. Ya, dia tidak lagi merasa kekurangan di dalam hal yang lain. Hidup Daud telah diisi penuh oleh Tuhan sehingga ia mengatakan, aku takkan pernah kekurangan. Aku cukup di dalam Dia. Manusia pada umumnya sangat sulit mengatakan puas. Sangat sulit untuk mengatakan cukup. Realita hidup manusia ketika dia masih di kursi roda, belum bisa berjalan, pengen bisa berjalan. Ketika sudah bisa berjalan, pengen bisa naik sepeda, punya sepeda. Sudah punya sepeda, pengen punya motor. Biar sama kayak tetangga sebelah gitu loh. Belum lama lihat tetangga sebelah lagi, punya mobil. Masa aku kalah, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, lihat tetangga lebih jauh lagi. Loh, kok dia punya mobil terbaru gitu yang punya sayap gitu ya misalnya. Pengen punya lagi, pengen punya lagi, pengen punya lagi, dan pengen punya lagi. Gak pernah puas Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apakah itu juga pernah kita alami di tahun ini. Kita merasa tidak puas dengan apa yang kita punya. Kita buka sosial media, kita lihat orang, wah orangnya lebih ini, lebih itu ya. Pengen seperti itu. Kita lihat Facebook, pengen seperti itu. Orang baru beli rumah, pengen seperti orang itu. Orang beli hal-hal yang pengen seperti itu. Kita semua pengen, kita gak pernah merasa cukup dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang sudah merasa sudah kenyang, yang sudah makan, yang dapat mengatakan, aku cukup. Hanya orang-orang yang sudah makan sampai kenyang, yang bisa mengatakan, aku tidak mau makan lagi. Bapak Ibu Saudara kalau punya makanan favorit atau makanan yang paling Bapak Ibu Saudara suka. Biasanya kalau sekali kita ditawarin, gak usah ditawarin pun kita udah langsung pengen, bener gak? Tapi kalau kita sudah kenyang, kita sudah makan sampai full, mau ditawarin seberapapun makanan itu terasa tidak menarik udahan. Karena kita sudah full. Sama dengan apa yang dialami oleh Raja Daud. Dia sudah full di dalam Tuhan. Dia sudah tidak lagi merasa kekurangan dengan hal-hal lain di luar Tuhan. Dan biarlah itu yang kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang tahun ini. Kalau boleh merefleksikan sepanjang tahun ini, apakah Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa sepanjang tahun ini kita puas dengan diri kita di dalam proses kita ikut Tuhan? Apakah sepanjang tahun ini kita puas dengan berkat-berkat Tuhan yang ada bagi kita? Atau sebaliknya justru kita sering sekali menggerutu kepada Tuhan, kok aku gak seperti dia? Kok dia lebih berhasil daripada aku? Kok begini? Kok begitu? Aku kurang dan aku kurang. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi Raja Daud berbeda. Ia berani mengatakan takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, ia senantiasa merasa cukup di dalam penggembalaan Tuhan. Merasa cukup di dalam penggembalaan Tuhan. Saya juga rindu dan saya juga berharap bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh sudah merasa cukup di dalam penggembalaan Gembala Agung kita. Kita tidak lagi mencari hal-hal di luar untuk memuaskan apa yang kosong di dalam diri kita. Karena apa?
apa yang kosong ini telah diisi oleh Kristus. Dan dia telah membuat kita full. Sehingga kita bisa mengatakan, enough, aku gak mau lagi cari yang lain. Dia telah cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh sang gembala sehingga seorang Daud bisa mengatakan bahwa aku tidak kekurangan. Poin yang kedua, gembala menyediakan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Gembala menyediakan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kebutuhan jasmani. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang rumput hijau dan air yang tenang, ini merupakan diartikan sebagai pemenuhan hal materi atau jasmani. Rumput hijau dan air yang tenang merupakan kebutuhan pokok dari domba, dari ternak ya. Makanan dan minuman adalah hal yang wajib bagi setiap makhluk hidup. Kita juga demikian. Tadi Bapak Ibu Saudara berangkat ke tempat ini makan kan? Ada yang kuat puasa sampai 1 bulan gak makan-makan? Enggak. Jangan ya, jangan, bahaya nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu makan. Dan domba-domba pun, ternak pun demikian. Kalau tidak makan, berujung dengan kelaparan, lalu ketika kelaparan hebat, berujung dengan kematian. Bapak Ibu Saudara, domba membutuhkan rumput dan air. Namun menariknya di dalam bagian ini bahwa sang gembala bukan hanya menyediakan rumput ala kadarnya ya, atau rumput yang kering yang tidak bergizi gitu. Karena mungkin dia pikir tempat rumput yang hijau yang bagus gitu, jauh tempatnya melelahkan gitu. Enggak, di dalam bagian ini tidak seperti demikian. Tetapi dikatakan bahwa ia menyediakan rumput hijau. Bahkan rumput yang disediakan bukan hanya untuk makanan saja, mencukupi kebutuhan daripada domba. Tetapi menunjukkan sebuah kualitas yang sangat baik di mana bukan sekedar diberikan makan terbatas. Melainkan rumput hijau yang diberikan berkelimpahan. Luas sehingga ada tempat untuk pembaringan. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang gembala tidak memberikan rumput ala kadarnya kepada dombanya, saya percaya bahwa itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita masing-masing. Di sepanjang tahun ini, saya percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kita rumput hijau yang ala kadarnya. Saya percaya bahwa hidup kita telah diberikan rumput hijau oleh Tuhan. Kita juga tidak diberikan air yang keruh, tetapi kita diberikan air yang tenang. Di sepanjang tahun ini. Karena Tuhan ketika melakukan segala sesuatu, ia tidak asal-asalan seperti cara kerja kita. Enggak. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kalau gembala di dunia saja tahu memperlakukan dombanya dengan baik, masakan Bapa kita yang di sorga, sang gembala agung kita memperlakukan kita dengan lebih buruk daripada gembala yang di dunia. Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawab dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara setiap hari bersama dengan Tuhan. Kata Daud, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bagian ini dipenuhi sedemikian rupa oleh gembala. Sehingga dapat dipastikan bahwa domba-domba yang ia bawa tidak akan kelaparan. Tidak akan kekurangan makan minum. Tidak akan berebutan karena persediaan sedikit. Dan mereka tidak akan kurus karena tidak ada makanan. Tidak. Karena dikatakan ia memenuhi kebutuhan mereka. Rumput hijau ia sediakan. Ia bawa mereka, ia tuntun mereka. Saudara, sekali lagi saya mengatakan tadi bahwa rasa kenyang hanya akan dikatakan aku kenyang oleh seseorang yang sudah makan. Dan biarlah itu juga yang menjadi bagian kita. Kita sudah mengalami Kristus, rumput hijau sudah kita terima, air yang tenang sudah kita terima. Biarlah itu boleh kita katakan ke dalam diri kita, aku tidak kekurangan. Aku tidak kekurangan. Enough. Makanya ada pujian kan, Christ is enough for me. Kristus cukup bagi kita. Tidak perlu lagi berupaya untuk mencari-cari yang dari luar. Itu adalah sifat umum manusia yang ada di dunia. Kita memang masih di dunia, tapi kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita ada di dalam Tuhan yang sudah menjamin hidup kita. Masa kita sama dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita merasa terus kurang, dan kurang. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Allah yang sudah mengubah hati kita, yang membuat kita menjadi merasa puas di dalam Dia. Yang membuat kita merasa cukup di dalam Dia. Yang membuat kita merasa tidak kekurangan.
Tetapi bagaimana di tahun ini? Bapak Ibu Saudara boleh merefleksikan bagaimana sepanjang tahun ini. Adakah kita tetap bersyukur setiap hari? Adakah setiap pagi ketika bangun, terima kasih Tuhan. Dan ketika malam kita mau tidur, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk sepanjang hari ini. Ataukah justru kita menemukan bahwa ternyata tahun ini penuh dengan menggerutu, penuh dengan kecewa, penuh dengan kekurangan, merasa kurang, dan merasa kurang. Nah saudara, hal materi, kebutuhan mendasar sang gembala sediakan. Makan, minum disediakan. Apakah hanya berhenti di sana? Yang penting kamu udah makan minum deh, yang penting gak kelaparan, udah cukup gitu. Enggak. Ternyata ia justru memperhatikan ada hal yang lebih serius. Sama dengan kita juga dipelihara oleh Tuhan dengan berkat jasmani. Benar enggak? Tapi ada hal yang lebih serius yang Tuhan perhatikan di dalam diri kita. Gembala menyediakan apa yang dibutuhkan oleh dombanya. Poin yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ayat yang ketiga mengatakan begini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, gembala yang menyediakan makan minum yang berkualitas untuk domba-dombanya pasti akan disebut sebagai gembala yang baik. Benar enggak? Gembala yang baik. Bagaimana tidak baik? Dia sudah mengusahakan makan minum kok. Dia sudah bersusah payah. Dia sudah memberikan, menyediakan gitu. Tetapi gembala yang Daud maksudkan di dalam bagian ini bukan hanya sekedar memikirkan hal-hal yang sementara, hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi justru ia sangat memperhatikan bagian yang jauh lebih penting yaitu jiwa dan keselamatan domba. Jiwa dan keselamatan domba. Yesaya 40 ayat 11 menulis begini. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Domba sebagai kawanan yang lemah. Domba sebagai ternak yang tidak berdaya, yang dikatakan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dan di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara semakin jelas bagaimana sang gembala itu mengerjakan hal yang besar. Apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala menuntun perjalanan domba yang menjaga mereka dari segala bahaya. Gembala tidak mengatakan begini, kan kamu sudah makan ya, udah kenyang, sudah minum ya. Nanti kamu jalan sendiri. Nanti kamu cari sendiri. Kan sudah dikasih. Enggak Bapak Ibu Saudara. Sorry. Tapi Raja Daud melanjutkan dan mengatakan begini. Ia bukan hanya menyediakan makan minum, rumput dan air yang tenang. Tetapi ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Apa artinya menyegarkan? Kalau kita mencari artinya menyegarkan jiwaku di dalam versi bahasa asli. Ia mengatakan ia memulihkan jiwaku. Dan ini merujuk kepada pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Dimana ketika kita jatuh di dalam dosa, ingat pelajaran IBS tahun ini ya bulan Oktober kemarin. Bahwa dosa membuat kita menjadi rusak secara total dan tidak mampu secara total. Kerusakan dan ketidakmampuan secara total membuat kita tidak lagi mendambakan Tuhan. Membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Kita tidak lagi mampu untuk melihat apa yang Tuhan perkenankan bagi hidup kita. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa bagian ini adalah inisiatifnya Tuhan untuk mencari kita. Terima kasih. Untuk mencari kita di dalam berbagai upaya yang kita usahakan. Kita berusaha, kita berupaya untuk sepertinya kita melakukan hal-hal rohani. Kita datang ke gereja tiap minggu. Kita datang persekutuan doa tiap hari Rabu. Kita melayani Tuhan, aktif. Tetapi semua tidak cukup. Kita tidak sampai di puncak dan di titik di mana apa yang Tuhan perkenankan. Dan itu hanya bisa dimungkinkan dengan inisiatif Allah yang mau datang memulihkan kita. Makanya kita merayakan Natal. Ia lahir bagi kita. Karena kita berbuat baik pun untuk menyelamatkan diri sendiri tidak cukup. Kita mau berbuat kebajikan seperti apapun tidak cukup. Hanya dimungkinkan dengan inisiatif Tuhan. Datang menyelamatkan kita. Datang memulihkan kita. Dan dikatakan oleh Daud, menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah disegarkan oleh Tuhan. Atau domba-domba yang sudah dipulihkan dan disegarkan oleh Tuhan. Ia akan mendengar peka dengan suara gembalanya. Maka kalau kita mengatakan saya domba dan Tuhan adalah gembala. Ketika kita tidak peka dengan suara gembala kita, pertanyakan jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan kita.
Karena domba yang sudah dipulihkan, domba yang sudah disegarkan oleh sang gembala, ia akan peka dengan suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan oleh Daud. Dia mengatakan, yang menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Orang yang dituntun itu seperti apa sih? Orang yang kuat, orang yang bisa berjalan sendiri. Orang yang bisa berjalan sendiri apakah perlu dipegangin tangannya, sini nanti jatuh gitu. Enggak ya. Orang yang dituntun adalah orang yang tidak berdaya. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa orang yang dituntun, orang yang dipimpin adalah orang yang mau taat dan orang yang mau dipimpin. Dan itulah Raja Daud. Ia menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Dan ia mau taat, ia mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gembala bukan saja merestorasi atau memulihkan relasi kita yang sudah rusak, tetapi perjalanan hari ini dan sampai seterusnya pun ia memimpin. Domba di dalam pengawasannya tidak dibiarkan berjalan ke arah yang salah. Tidak dibiarkan kemudian menjadi tersesat dan dibiarkan ya sudahlah tersesat aja gitu. Enggak. Keluar masuk domba diawasi dan dipimpin oleh gembala. Makanya kalau kita berdoa ya, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Keluar masuk kami di dalam penyertaan. Kita mau kemanapun di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam lindungan Tuhan. Sang gembala kita. Bapak Saudara, Tuhan tahu bahwa kita ini cenderung jalannya ke arah yang salah. Kita itu cenderung berlawanan arah dengan Tuhan. Bahkan kalau ilustrasi kecilnya aja kita pergi berlibur. Bapak Saudara yang baru pulang berlibur. Dari mana aja? Dari luar kota ya kebanyakan ya. Biasanya pergi berlibur tujuannya kemana, mampirnya kemana dulu gitu. Plannya nanti ya jam 12 siang kita sudah sampai sini, habis gini makan, habis ini. Enggak sampai, karena apa? Mampir dulu beli bakso gitu ya, mampir dulu beli pisang, mampir dulu sampai di tempat tujuan mobilnya udah penuh. Karena apa? Mampir ke arah-arah yang lain gitu. Kita enggak fokus dengan satu arah. Kita enggak fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Dan Tuhan tahu betul dalam hidup keberdosaan kita seperti itu. Kita suka melenceng dari apa yang Tuhan perkenankan. Kita suka tidak ikut dengan jalannya Tuhan. Ikut jalannya Tuhan terlalu susah, terlalu rumit. Biarkan aku jadi gembala atas diriku gitu ya. Biarkan aku yang memimpin. Aku mau cari jalan sendiri. Aku mau ikut Google Maps. Aku bisa baca Google Maps. Tau-taunya dibawa ke jalan buntu gitu ya. Aku bisa sendiri. Bapak Saudara, Tuhan tahu betul. Tuhan tahu betul kelemahan kita. Lalu ia memimpin kita. Ia membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Karena ingat, kita senangnya ke jalan yang salah. Kita sukanya menggok ke jalan yang sesat. Bapak Saudara, lalu kita bertanya, masih bingung bagaimana ya untuk tahu bahwa Tuhan memimpin langkah saya? Bagaimana saya melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kembali lagi setiap minggu diingatkan bahwa baca firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dan mengatakan, ya wes lah ya untuk mengetahui bahwa Tuhan memimpin langkah saya. Tunggu Tuhan bicara, berbisik dalam telinga saya gitu. Hai anakku, aku memimpin kamu. Bapak Saudara, kayaknya agak horor ya kalau ada suara begitu. Baca firman Tuhan. Baca Alkitab jangan cuma 1 kali seminggu. Masih mending ya 1 kali seminggu gitu. Kalau 1 kali 1 tahun kan lebih parah gitu. Udah berdebu. Firman Tuhan adalah apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita untuk iring Dia. Mari review Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan ketaatan kita, kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kerinduan kita di dalam firman Tuhan sepanjang tahun ini. Atau mungkin di sepanjang tahun ini, di pertengahan kita mulai, ngapain sih firman Tuhan terus. Bisa gak sih bahan yang lain gitu? Bisa gak sih bahas-bahas hal yang lain? Kok firman Tuhan terus? Bapak Ibu Saudara, penting untuk kembali melihat kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Lihat firman Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Lihat firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Lihat firman Tuhan. Jangan datang ke Gunung Kawi gitu, tanya ke sana. Enggak ada di sana. Baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu berjalan di jalan yang salah adalah kesesatan dan membawa kecelakaan bagi kita. Kebinasaan bagi kita. Itulah mengapa Tuhan memimpin kita ke jalan yang benar. Dan di jalan yang benar membawa kita kepada keselamatan. Sampai kepada puncak yang seharusnya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan perjalanan kita sepanjang tahun ini? Sudahkah kita mau dipimpin oleh Tuhan? Sudahkah kita taat di dalam pimpinan Tuhan?
Ada lagu SYC ya yang terkenal sama teman terbaikku gitu. Kemarin kami tuh baru pulang dari SYC di saat gitu ya. Ada Shebi di sini, ada Lita juga tadi. Ada lagu yang suka diulang-ulang bunyinya begini. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Boleh nyanyi Shebi? Kau harus taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Harus taat, harus mau diatur. Tapi banyak gak di antara kita yang gak bisa taat dan diatur sama Tuhan? Banyak. Banyak gak domba-domba yang suka menggok sana, menggok kiri, kanan kiri? Banyak. Banyak gak yang masih di jalan yang salah? Banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan bagian ini. Kalau kita menemukan itu yang kita alami di sepanjang tahun ini, maka kita perlu memperbaiki. Kita perlu minta tolong Tuhan untuk sungguh-sungguh mengubah hati kita. Sehingga tahun depan, besok kita sudah masuk di dalam tahun 2024. Minta Tuhan untuk sungguh-sungguh kita mau dipimpin, mau taat sama Tuhan. Jangan jadi seperti orang atau domba yang keras kepala. Tidak mau diatur, maunya ngatur diri sendiri. Maunya nyetir diri sendiri. Kita kalau mengatakan aku domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan adalah gembalaku. Kita harus taat kepada Dia. Jangan menjadi gembala atas diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memimpin kita kepada jalan yang benar, maka di sana ada keselamatan. Keselamatan inilah yang membuat kita tidak takut dan tidak gentar. Sehingga selanjutnya yang dikatakan oleh Raja Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hal yang paling kita takutkan di dalam dunia ini adalah kematian. Itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Tetapi mengapa Daud mengatakan aku tidak takut lagi dengan hal itu? Apakah benar dia tidak memiliki ketakutan? Mungkin secara manusia punya ketakutan akan mati. Tetapi ketakutan itu tidak lagi menghantui dia tidak lagi hidup di dalam ketakutan itu. Karena apa Bapak Saudara? Seperti Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Mengapa bisa seperti demikian? Dikatakan, karena setiap kita yang ada di dalam Tuhan, mau tidak lagi berkuasa atas kita. Karena Tuhan di pihak kita. Allah beserta dengan kita. Kita tidak lagi sendirian, berjuang melawan semua pergumulan-pergumulan itu sendirian. Semua bahaya-bahaya itu sendirian, enggak. Dikatakan oleh Daud, Allah beserta aku. Makanya aku tidak takut, bahkan termasuk bayang-bayang maut sekalipun. Apa yang menjadi persoalan hidup kita yang begitu berat Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi pergumulan kita yang begitu besar yang membuat sukacita kita hilang? Ingat, di setiap masa-masa itu ada Tuhan beserta. Kita tidak berjalan sendirian. Mungkin dia tidak terlihat seperti saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan janji Tuhan, aku ada. Aku menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Daud sekali lagi mendeklarasikan iman kepada Allah bahwa ia bukan hanya sekedar mempercayai, oh ada gembala yang menyediakan rumput hijau dan air yang tenang. Menolong untuk menyediakan makan minum. Tetapi ia mempercayai gembala agung yang menjamin keselamatannya. Bayang-bayang maut tidak lagi menakutkan karena Allah beserta. Dan di dalam bagian ini kita melihat bahwa yang membuat Daud berani sekali lagi bukan karena ia punya segala sesuatu, bukan karena ia adalah Raja Israel, bukan karena ia punya kekuasaan. Tetapi karena Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, beranikah Bapak Ibu Saudara dengan iman mengatakan bahwa aku sudah melewati tahun ini dan aku akan menaklukkan tahun depan. Aku tidak takut, aku tidak gentar dengan segala informasi-informasi yang menakutkan ini. Ekonomikah, kesehatankah, politikkah, aku tidak takut. Karena apa? Ada Allah besertaku. Ada Allah besertaku. Bapak Saudara, singkatnya ia mengerti, Raja Daud mengerti bahwa gembala yang menjamin keselamatan domba bahkan memberikan nyawanya. Dan bukankah itu yang dikerjakan Kristus bagi kita? Hal yang paling menakutkan ditaklukkan Kristus bagi kita. Ia kerjakan bagi kita sebagai gembala agung kita. Bapak Saudara, segala masa dalam hidup suka dan duka disertai oleh Allah, ya. Bahkan di dalam bayang-bayang maut itu, di dalam lembah kekelaman itu. Makanya kalau ditanya sama orang Kristen, sudah siapa yang siap mati hari ini gitu ya? Siap enggak Bapak Saudara? Oh, enggak ada yang siap, masih takut ya?
Gak ada yang siap lah di antara kita gitu kan. Pengennya masih lama-lama gitu menikmati gimana kota Surabaya dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak lagi menjadi ketakutan yang besar bagi kita. Kenapa? Bahkan kematian itu adalah permulaan perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak terpisah dengan Tuhan, justru kita akan bersatu dengan Dia. Kita akan berada bersama-sama dengan Dia di surga yang disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ingat, jangan semua itu menggetarkan hati kita. Karena apa? Ada Allah yang sudah mengerjakan hal yang besar. Ia mati di atas kayu salib bagi kita. Darahnya tercurah untuk kita yang tidak berdaya ini. Domba-domba yang sesat ini. Domba-domba yang tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia, sang gembala agung kita, yang tercurah darahnya di atas kayu salib. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan untuk saudara kita sendiri, saya percaya tidak ada yang berani memberikan nyawanya ya. Untuk saudaranya gitu ya. Saya pernah tanya ke anak-anak remaja, Bapak Ibu Saudara, ketika kami persekutuan. Ada nggak yang berani kasih nyawanya untuk saudaranya? Misalnya cecenya mau dikorbankan, oh biarin aku aja gitu. Nggak ada yang mau, nggak ada. Ya katanya itu urusan masing-masing aja lah ya gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berkorban bagi kita. Domba-domba yang sukanya ke arah-arah yang lain nih, sudah dipimpin masih aja menggok-menggok gitu ya. Masih aja gak mau taat, masih aja gak mau tunduk sama Tuhan. Tuhan mau memberikan nyawanya bagi kita. Itu hal yang begitu besar. Lalu apalagi yang membuat kita gentar dan takut. Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan di dalam ayat 5 mengatakan bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan dilanjutkan ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara, bagian ini memberikan satu pengertian sederhana bagi kita bahwa di dalam Tuhan kita adalah pemenang. Apakah pemenang di dalam bagian ini kita tidak akan mengalami namanya permasalahan atau permasalahan akan selalu takluk di atas genggaman kita? Enggak. Apakah juga kehidupan kita akan baik-baik saja? Enggak. Tetapi tatkala itu pun terjadi, hidup kita sepertinya tidak baik-baik saja. Kita akan masuk di dalam lembah kekelaman itu. Kita akan bertemu dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang besar. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, merugikan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang sama dengan mereka. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang suka mendendam, menyimpan kebencian, membalas kepada mereka. Kita mencari keuntungan kepada mereka. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sampai di titik itu, di sanalah kita disebut sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang sudah disegarkan oleh Kristus. Hanya orang-orang yang sudah dijamah oleh Kristus. Hanya orang-orang yang sudah diubahkan oleh Kristus yang mampu sampai di titik itu. Bapak Ibu Saudara, biarlah itu juga menjadi bagian kita. Setiap jemaat rungkut yang hadir pada pagi hari ini. Kita sudah melewati sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sebentar lagi masuk di tahun yang baru. Mungkin sudah ada yang mempersiapkan nanti malam mau barbekyuan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi. Segala sesuatu bisa kita alami, telah kita alami, dan sangat mungkin untuk kita alami ke depan. Bahkan mungkin yang kita alami ke depan jauh lebih besar dari tahun ini. Mungkin yang kita alami ke depan jauh lebih berat dari tahun ini. Mungkin segala sesuatu akan berubah dan semakin lebih berat, semakin lebih besar. Mungkin masalah ekonomi kita tidak akan membaik, malah justru lebih buruk. Mungkin masalah kesehatan kita tidak kunjung-kunjung sembuh. Atau mungkin segala hal-hal yang lain. Saudara ingat bahwa segala perkara tidak melulu harus dihapuskan oleh Tuhan supaya hidup kita baik-baik saja dan kita menjadi pemenang. Enggak. Tetapi bisa jadi hidup kita yang diubahkan untuk boleh melihat segala perkara itu merupakan sebuah berkat Tuhan. Kalau hidup kita hanya berfokus kepada diri kita, maka kita akan melihat setiap perkara bahwa itu besar, itu berat, itu sulit, aku susah, ini itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan bahwa itu adalah berkat Allah, itu tidak akan menghilangkan sukacita kita. Apapun yang terjadi, aku akan hadapi. Karena apa? Aku tidak takut. Aku punya Tuhan yang menyertai. Orang merugikan, orang menyakiti hati, orang merendahkan kita. Kita tidak berkelimpahan, kesehatan tidak semakin membaik, tidak ada kemajuan di dalam banyak hal. Kini semua itu tidak merenggut sukacita kita. Semua tidak membuat kita kecewa.
Kita tidak lagi mendendam dan lain sebagainya. Karena apa? Kita sudah dibaharui oleh Kristus. Dipulihkan jiwa kita oleh Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Kita menang atas diri kita sendiri. Kita menang atas pikiran kita, atas kehendak kita. Bapak Saudara, kiranya di tahun ini kita menemukan diri kita di dalam penggembalaan Allah Sang Agung, Sang Gembala Agung. Sehingga di dalam ragam macam hal yang kita hadapi, tetapi di akhir tahun ini kita menemukan dan dengan senang hati mengatakan, aku mau menutup tahun ini dengan sukacita. Aku mau menutup tahun ini sebagai seorang pemenang. Aku mau menutup tahun ini sebagai seorang yang penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Bahkan mau masuk di tahun depan, aku tidak takut. Segala perkara yang besar aku taklukkan di bawah kaki Kristus. Masalahku besar, Tuhanku lebih besar. Jangan Tuhanku besar, masalahku lebih besar gitu ya. Kebalik Bapak Ibu Saudara. Kebalik, jangan gitu. Makanya kita merasa tidak punya kekuatan. Karena apa? Tuhan kita lebih kecil daripada masalah kita. Ingat bahwa masalah besar, kita punya Tuhan yang lebih besar. Punya Tuhan yang lebih besar. Dan dia bukan hanya besar, lalu kemudian membiarkan kita, ya wes, yang penting kamu percaya aku, kamu bekerja sendiri. Enggak, dia bekerja bersama dengan kita. Menyertai perjalanan kita. Makanya bagi Daud, baik waktunya, tidak baik waktunya. Ada perkara, tidak ada perkara. Banyak musuh atau tidak banyak musuh. Yang penting bagi Daud bukan semuanya itu. Tetapi yang penting adalah ada Allah menyertai dia. Ada Allah bersama-sama dengan dia. Biarlah itu juga menjadi iman kita Bapak Ibu Saudara. Baik atau tidak baik keadaan kita. Berhasil atau gagal. Bukan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah ada Allah menyertai kita. Ada Allah beserta dengan kita. Makanya yang terakhir dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kata mengikuti dalam bagian ini bukan hanya mengikuti. Karena banyak yang mendeskripsikan bahwa mengikuti itu bisa saja telat, bisa saja terlambat gitu ya. Bisa saja jauh. Tetapi dalam bagian ini diartikan mengikuti itu mengejar. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar, senantiasa dekat dengan kita. Di dalam perkara apapun, penyertaan Tuhan itu dekat, dia nggak jauh. Dia dekat dengan Bapak Ibu Saudara, dengan saya. Dia ada di samping kanan kiri di dalam hidup kita, dia tidak jauh. Kemurahan dan kebajikan mengejar kita. Itu memberikan kita pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk masuk di dalam 2024 dengan segala hal yang kita sudah dengarkan informasi, nanti ini, nanti itu, ketakutan ini, ketakutan itu. Jangan takut, Tuhan memegang kendali hidup kita. Ia Allah Immanuel yang tidak membiarkan kita sendirian. Maka berserahlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, taat dan tunduklah di dalam pimpinannya. Beri diri kita diatur, diarahkan oleh gembala yang senantiasa tahu apa yang terbaik bagi kita domba-dombanya. Bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan saja ia akan menyediakan kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani telah ia jaminkan bagi kita. Maka tutuplah tahun ini dengan penuh iman dan ucapan syukur. Dan awalilah tahun depan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Biarlah Allah Immanuel sungguh-sungguh kita imani bahwa ia beserta dengan kita. Gampang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Lalu kita melanjut, tapi aku tidak taat, gitu ya. Kita gampang mengatakan, aku takkan kekurangan aku. Tapi mungkin di dalam prosesnya kita akan terus menggerutu sama Tuhan karena keadaan dan realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ingat sekali lagi, di akhir tahun ini firman Tuhan mengatakan, Allah Immanuel menyertai Raja Daud. Maka Allah Immanuel juga yang akan menyertai kita. Raja Daud tidak takut, tidak gentar dengan bahaya. Maka kita juga tidak gentar dan tidak takut dengan bahaya. Karena apa? Allah beserta dengan kita. Bapak Saudara, maka kita belajar dari Raja Daud. Yang pertama, kita senantiasa mensyukuri anugerah dan kasih Allah. Kalau kita boleh ada, itu karena Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita. Lalu kemudian kita berserah dan berharap kepada Tuhan senantiasa. Jangan mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Lalu ketiga, kita mau taat dipimpin oleh Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Kita jangan merancang perjalanan kita. Karena apa? Sama dengan Google Maps, kita sering tersesat Bapak Ibu Saudara.
Kita akan sering mendapat jalan buntu kalau kita sendiri yang memimpin diri kita. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Taat dan tunduklah di dalam penyertaannya. Maka Ia akan berjuang bersama-sama dengan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kemurahan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kasih Allah yang besar sebagai Gembala Agung yang memimpin menyertai perjalanan Raja Daud. Sehingga apa yang dialami dan dirasakan oleh Raja Daud, Ia saksikan, Ia deklarasikan sebagai suatu deklarasi iman. Sehingga bagi kami yang membaca pada hari ini, Tuhan Engkau menyertai Raja Daud sehingga ia berkata, sehingga ia berani mengatakan bahwa aku tidak takut sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bahkan di dalam jalan lembah kekelaman pun aku tidak takut karena ada Allah yang beserta dengan aku. Tuhan, perjalanan di tahun ini sudah kami akhiri dan kami akan tutup di hari ini. Begitu banyak hal yang mungkin kurang di sepanjang tahun ini, tetapi kami menyerahkan untuk tahun yang akan kami jalani ke depan. Begitu banyak hal yang mungkin sudah ada di depan mata dan kami akan hadapi. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami boleh belajar dari Raja Daud yang boleh sungguh-sungguh menjadi domba yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Domba yang mau taat dan mau diatur oleh Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kami boleh mengatakan, aku cukup di dalam Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Bukan aku yang menggembalakan diri sendiri. Tetapi aku dipimpin oleh Sang Gembala Agung yang tidak meninggalkan aku di dalam setiap masa-masa kehidupan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai setiap kami jemaat-Mu di GKI Leon Rungkut. Berkati seluruh anak-anak-Mu supaya sungguh menjadi domba-domba yang mau taat dipimpin oleh Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman bahwa tahun depan kami tidak akan berjalan sendirian. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak akan hidup di dalam keterpurukan, di dalam kekhawatiran, dan di dalam ketakutan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk Natal dan Tahun Baru. Yang pertama kita bersyukur jika Natal gabungan, Natal rayon, Natal pos PI dan masing-masing komisi sudah boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dari semua apa yang sudah kita lakukan. Dan kita juga bukan hanya sekedar merayakan karena rutinitas dan formalitas. Tetapi sungguh-sungguh jemaat boleh merefleksikan, kembali boleh merasakan bahwa benar kasih dan anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita. Lalu kemudian kita berdoa untuk ibadah tahun baru yang diadakan besok 1 Januari yaitu hari Senin. Kiranya kita masing-masing juga diberikan kerinduan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah. Dan doakan juga untuk setiap jemaat yang lagi perjalanan keluar kota, yang lagi berlibur. Supaya mereka juga di masa-masa liburan boleh mengingat bahwa mereka boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali tahun ini, tahun yang baru ini di dalam penyertaan Tuhan. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus kami mau berdoa, kami bersyukur buat anugerah kemurahan Tuhan yang besar. Pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan sehingga kami boleh merayakan Natal di tahun ini. Natal yang sudah kami laksanakan dan sudah selesai mulai dari Natal-Natal komisi, Natal rayon dan pos PI. Dan puncaknya kemarin di Natal gabungan yang sudah kami laksanakan. Tuhan, biarlah semua yang sudah kami kerjakan itu, peribadahan kami, pelayanan kami dan semua rangkaiannya menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Dan biarlah sungguh Engkau menemukan kami setiap jemaat-Mu bukan hanya merayakan karena itu adalah rutinitas setiap tahun. Tetapi biarlah sungguh kami boleh dari hari ke hari merefleksikan bahwa Tuhan baik bagi kami. Kasih kemurahan Tuhan besar bagi kami. Dan kami harusnya terus bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami bersama-sama berdoa untuk ibadah tahun baru yang akan diadakan besok
hari Senin 1 Januari 2024. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kerinduan bagi setiap jemaat-Mu untuk boleh mengingat, mengawali tahun ini, diawali di dalam Tuhan, diawali di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kami, menjalani hari demi hari. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang di dalam perjalanan keluar kota, keluar negeri, di dalam mereka menikmati liburan waktu-waktu ini. Berkati juga mereka, berikan mereka kerinduan dan kesadaran bahwa hari esok mereka boleh datang beribadah kepadamu. Mereka boleh memulai tahun baru ini juga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa kita yang kedua dan terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk situasi keamanan di malam tahun baru nanti. Kita juga berdoa supaya setiap petugas keamanan yang selalu siap siaga di dalam mengantisipasi segala macam hal boleh di dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Kita juga berdoa untuk kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah dimulai agar tetap berjalan dengan keadaan kondusif. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk ketentraman, keamanan di seluruh pelosok negeri di negara kami, untuk situasi keamanan di malam tahun baru nanti. Mungkin akan ada banyak acara yang dilaksanakan di berbagai tempat, di berbagai rumah. Tuhan tolong supaya keadaan boleh tetap aman, Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, segala hal yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut, kerusuhan-kerusuhan, biarlah Tuhan yang menjauhkan itu semua. Kami juga berdoa untuk para petugas keamanan yang selalu siap siaga di dalam mengantisipasi terjadinya segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan jaga, lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kampanye yang sudah dimulai, pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun depan, supaya kampanye-kampanye ini boleh berjalan dengan lancar dan Engkau memberkati orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, supaya orang-orang juga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan masyarakat atau hal-hal yang merugikan kelompok. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketentraman, dan Tuhan berikan keamanan. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat di waktu-waktu ini sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ampuni di dalam setiap pokok doa syafaat kami yang mungkin jauh dari sempurna dari perkenanan Tuhan. Engkau yang menyempurnakan dan Engkau yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan di segala tempat, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Sambil kantong akan dijalankan, mari kita pujikan dari KPPK nomor 241. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpa
ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dilawanya ku ke sorga, ke teman rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Benar ya Tuhan, Engkau adalah pemimpin jalan hidup kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan di sepanjang tahun ini, Engkau telah menuntun hidup kami, menuntun hidup jemaat di tempat ini. Kami mau mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh merasa cukup karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami ya Bapa. Kami juga mau mengucap syukur atas persembahan dan persepuluhan yang telah kami berikan. Biarlah apa yang kami telah berikan ini boleh menjadi, Tuhan boleh kuduskan, Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu, di tempat ini ya Bapa. Biar para pengurus boleh memakainya dengan kebijaksanaan dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan pujian, penghormatan dan kemuliaan hanya kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah minggu yang terakhir daripada tahun ini. Saya rindu Tuhan memberkati saudara, dan saya rindu saudara mengangkat tanganmu
Dan biarlah berkat ini menyertai engkau sepanjang tahun ke depan dan tahun-tahun ke depan yang menyertai saudara. Bapa di surga, hamba memohonkan berkat-Mu khususnya kepada setiap jemaat-Mu yang mungkin ada kegentaran memasuki tahun yang baru. Hamba berdoa sebagaimana Allah Yahweh Elohim itu memberkati Musa, memberkati akan bangsa Israel, dan Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu, maka berkat yang sama biarlah Engkau turunkan ke atas umat-Mu di tempat ini. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menuntun umat-Mu menjalani tahun yang baru. Akan ada kejutan-kejutan yang akan mereka hadapi, tapi pertolongan dan anugerah Tuhan selalu menyertai. Hamba berdoa bila Engkau memberkati, khususnya di dalam segala usaha pekerjaan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan musim-musim panen yang berkelimpahan. Engkau memberkati juga di dalam kesehatan, supaya ketika mereka menjalani tahun yang baru, Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan menyertai sampai kepada akhir tahun dan bahkan tahun-tahun selanjutnya. Berkat ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara.